Oke, kali ini kita bakal ngebahas sebuah kelas sosial yang baru, yang mungkin tanpa kita sadari udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Sebuah kelas yang definisinya cuma satu kata, ketidakpastian. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini, pindah dari satu proyek ke proyek lainnya, tanpa ada jaminan bulan depan masih ada kerjaan atau nggak? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Perasaan ini sekarang udah umum banget, saking umumnya sampai punya nama sendiri. Yuk kita kenalan sama istilah ini. Prekariat. Ini bukan cuma istilah sosiologi yang keren doang loh. Ini adalah sebuah konsep kunci buat ngertiin gimana dunia kerja sekarang ini sebenarnya berjalan. Jadi, apa sih sebenarnya prekariat itu? Nah, istilah ini dipopulerkan oleh seorang sosiolog namanya Guy Standing. Prekariat ini pada dasarnya adalah sekelompok orang yang hidupnya, terutama pekerjaannya, itu genting banget, gak bisa diprediksi dan gak punya jaring pengaman sama sekali. Mereka ini cerminan dari perubahan besar di ekonomi global kita. Biar gampang ingatnya, gini aja. Prekariat itu gabungan dari dua kata. Pertama, precarious, yang artinya genting, nggak aman, nggak pasti. Kedua, proletariat, istilah klasik buat kelas pekerja. Jadi, ya prekariat itu adalah kelas pekerja zaman now yang hidupnya serba nggak pasti. Ciri-cirinya tuh bukan cuma sekedar nggak punya kerjaan tetap ya, tapi lebih dari itu. Kontraknya jangka pendek, seringnya freelance atau kerja gig, nggak ada tuh yang namanya dana pensiun atau asuransi kesehatan dari kantor. Pendapatannya juga naik turun, bikin pusing. Jadi rasanya tuh kita cuma ngumpulin pekerjaan buat nyambung hidup, bukan lagi ngebangun sebuah karir. Nah, dampaknya itu nggak cuma ke dompet. Hidup dalam kondisi yang serba nggak pasti kayak gini tuh bener-bener menguras mental. Guy Standing merangkum dampak psikologis ini dalam 4A. 4A ini adalah anger atau kemarahan, anomi atau keputusasaan, anxiety atau kecemasan, dan alienation atau keterasingan. Coba kita bedah satu persatu, karena ini adalah inti dari penderitaan emosional kaum prekariat. Yang pertama, kemarahan. Ini rasa frustrasi yang mendalam sama sistem yang rasanya kok nggak adil. Terutama buat mereka yang udah susah payah sekolah tinggi-tinggi, dijanjikan masa depan cerah, malah berakhir di pekerjaan serabutan tanpa jenjang karir. Rasanya kayak dikhianati kan? Selanjutnya, anomi. Ini istilah untuk perasaan terombang-ambing, nggak punya tempat. Kalau kamu nggak punya kantor tetap atau komunitas kerja yang solid, kamu bisa merasa sendirian, kehilangan arah, dan nggak jadi bagian dari masyarakat manapun. Tentu saja, ada kecemasan. Ini adalah rasa takut yang terus-menerus ngehantuin. Gimana kalau besok sakit? Gimana kalau bulan depan nggak ada proyek? Tanpa jaring pengaman, kecemasan ini jadi kayak bayangan yang ngikutin kita tiap hari. Dan yang terakhir, keterasingan. Banyak pekerjaan prekariat itu sifatnya repetitif, nggak menantang. Kamu ngerjain itu ya semata-mata buat dapet duit, bukan karena suka atau bangga. Akhirnya, kamu merasa asing dan nggak punya koneksi sama sekali sama pekerjaanmu sendiri. Oke, terus mungkin ada yang nanya, apa bedanya dong sama kelas pekerja zaman dulu, kaum proletariat itu? Wah, bedanya fundamental banget, dan ini nunjukin seberapa besar dunia kita udah berubah. Coba deh, lihat perbandingannya. Jauh banget kan? Dulu proletariat klasik punya stabilitas, jam kerja tetap, ada jaminan pensiun, pesangon, hubungannya jelas majikan dan karyawan. Dan mereka punya kekuatan lewat serikat pekerja. Nah, prekariat sekarang, semuanya serba nggak pasti. Semua resiko ditanggung sendiri. Statusnya seringkali dibikin abu-abu, jadi mitra, padahal dikontrol algoritma. Dan karena terpecah belah, jadi susah banget buat berserikat. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kelas ini makin lama makin besar? Apa yang jadi pendorong utamanya? Ternyata ada beberapa kekuatan ekonomi global yang bermain di sini. Pertama, banyak perusahaan sekarang maunya tenaga kerja yang fleksibel, yang kalau diterjemahkan artinya, ya pekerja yang gampang direkrut dan gampang dipecat tanpa biaya besar. Kedua, otomatisasi dan AI mulai menggantikan banyak pekerjaan rutin, yang akhirnya mendorong orang ke pekerjaan jasa yang sifatnya sementara. Dan ketiga, yang paling kelihatan, adalah ledakan ekonomi gig. Aplikasi ojek online, kurir paket, semua itu model bisnisnya dibangun di atas tenaga kerja lepas. Nah, ini dia bagian yang paling penting sekaligus paling mengkhawatirkan. Tumbuhnya kelas prekariat ini bukan cuma masalah ekonomi, tapi ini punya potensi jadi bom waktu politik. Ini peringatan keras langsung dari Guy Standing. Logikanya sederhana. Ketika ada sekelompok besar orang yang merasa nggak punya masa depan, nggak punya harapan, dan merasa tersingkir dari sistem, mereka jadi sasaran empuk buat para politisi populis ekstrim yang datang menawarkan solusi instan lewat kemarahan dan menyalahkan pihak lain.
Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat relevan buat kita semua di Indonesia. Coba deh, waktu kita lihat jutaan kurir paket dan pengemudi ojek online di jalanan kita setiap hari, mereka yang kerja tanpa jaminan, tanpa pensiun, dengan penghasilan yang nggak menentu, apakah kita sebenarnya lagi melihat langsung wajah dari prekariat modern Indonesia? Coba direnungkan.